Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi firman Tuhan akan memberkati kita di dalam Yesus kuatku. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, minta pimpinan Tuhan supaya kita mengerti firman Allah yang kita dengar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih anugerah Tuhan kami alami lagi hari ini dalam hidup kami. Terlebih firman Allah akan memberkati kami. Tuhan tolong kami sehingga kami mengerti firman yang kami dengar. Dan dengan pimpinan-Mu Roh Kudus, kami kuat dan mampu melakukan dan kami pasti diberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan atau renungan buat kita hari ini diberikan satu tema atau judul, yaitu korban yang berkenan. Korban yang berkenan diambil dari Kitab Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat kita semua. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Puji Tuhan. Kalau kita baca keseluruhan dalam satu pasal, yaitu pasal 11 ini, kita melihat di dalamnya catatan saksi-saksi iman, atau bahkan juga boleh disebut pahlawan-pahlawan iman. Dan salah satunya disebut yaitu ayat yang sudah kita baca, Habel. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, dicatat mengenai Habel, ada beberapa yang saya ingin bagikan buat kita sebagai perenungan. Yang pertama adalah disebut bahwa Habel ini dikatakan ia benar. Kalau kita bicara soal benar, tentu kalau kita juga merujuk beberapa ayat dalam Alkitab, disebutkan bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa. Namun anugerah Allah yang menyelamatkan kita. Namun pada masa Habel ini dikatakan sana, Alkitab mencatat bahwa ia benar. Tetapi kalau saya pelajari dalam beberapa salinan, salah satu pengertiannya dikatakan kata benar di sini, yaitu dia mematuhi hukum. Tentu yang dipatuhi adalah hukum Allah. Saya percaya firman Tuhan, hukum Tuhan diberikan kepada Adam dan Hawa, namun Adam dan Hawa, saya percaya juga mereka mengajarkan kepada anak-anaknya hukum Tuhan. Nah, ketika diajarkan kepada anak-anak, tentu pilihan pribadi ada pada masing-masing untuk melakukan atau tidak. Tetapi kita melihat di sini Habel dikatakan ia benar dan dikatakan ia mematuhi hukum Allah. Dia melakukan perintah Allah yang didengar dan dilakukan. Dan kalau kita bandingkan dalam surat Yohanes atau 1 Yohanes, saya bacakan saja buat kita ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-12, disebutkan di sana, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Nah, disebutkan salah satu dikatakan mengenai Habel ini, perbuatannya dikatakan di situ benar. Jadi ini mendukung satu pengertian tadi saya sudah sebut di awal bahwa Habel ini orang benar, dia mematuhi, mengikuti, menuruti perintah Allah yang diberikan kepadanya. Jadi itu yang pertama. Habel ini dikatakan ia benar. Dia melakukan perintah Allah, perbuatannya benar, mematuhi hukum, perintah yang diberikan kepadanya. Tentu itu adalah perintah dari Allah. Kemudian yang kedua, dalam ayat pokok kita disebut di sana, ia disebut benar karena Allah berkenan akan persembahannya. Allah berkenan akan persembahannya. Lagi-lagi, tentu ada beberapa ayat yang menjadi acuan untuk menjelaskan hal ini. Tapi salah satu yang saya ingin bacakan buat kita, Amsal 15 ayat yang ke-8, disebutkan di sana 8 bagian A, lebih khusus bagian A dikatakan, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Korban orang fasik. Nah, kalau saya baca dalam kamus bahasa Indonesia, kata fasik itu disebut pengertiannya adalah dia tahu hukum, tetapi tidak melakukan. Dia tahu perintah,
tetapi tidak menuruti. Lagi saya katakan dalam Amsal 15 ayat yang ke-8 Atta dikatakan korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Tentu korban orang yang benar adalah, boleh saya istilahkan juga, kesukaan, berkenan di hadapan Tuhan. Karena dia tahu yang benar, maka dia juga mempersiapkan yang benar, yang berkenan di hadapan Allah. Jadi dalam ayat ini disebut tentang yang kedua tentang Habel adalah ia disebut benar karena Allah berkenan akan persembahannya. Karena orang yang benar tahu memberikan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang benar ini karena dia menuruti hukum Allah, mematuhi perintah Allah, tentu dia dapat memilih yang terbaik yang diberikan, yang berkenan kepada Allah. Sementara dikatakan orang fasik, dia tahu hukum tapi tidak melakukan. Makanya itu adalah kekejian. Tentu pastinya juga adalah ketika perbuatannya dikatakan fasik di sini tidak menuruti perintah atau hukum Allah, maka dia pun memberikan sesuatu kepada Allah tidak dari segenap kehidupannya. Yang kedua ini ia disebut benar karena Allah berkenan akan persembahannya. Dan kemudian yang ketiga, sebagaimana tema kita adalah korban yang berkenan dan dihubungkan dengan apa yang dilakukan oleh Habel ini, yang ketiga adalah kalau kita kembali dalam ayat pokok kita tadi Ibrani 11 ayat yang keempat, ia mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Kita tahu Kain ini adalah kakak dari Habel, tetapi Kain ini persembahannya ditolak, tidak diindahkan oleh Allah. Dan dikatakan, karena dikatakan juga korban Habel ini lebih baik. Lebih baik, saudara-saudara. Kalau kita renungkan lagi tadi saya sudah sebut di awal, ia benar, orang yang benar itu pasti memberikan korban yang berkenan kepada Allah, dan juga diteguhkan dengan yang ketiga ini adalah korban dari Habel itu lebih baik daripada korban yang diberikan Kain. Kalau kita merujuk kepada Kejadian 4 ayat yang keempat, korban yang diberikan oleh Habel itu dalam Kejadian 4 ayat yang keempat disebutkan di sana, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Artinya apa? Korban Habel lebih baik dikatakan daripada korban Kain. Kalau saya pelajari lagi saudara-saudara, anak sulung kambing dombanya yakni lemak-lemaknya, di situ ada pengertian bahwa apa yang dikorbankan itu bukan sembarangan. Sama seperti Kain dikatakan, dia sembarangan mempersembahkan sebagian dari hasil tanah. Dan juga kalau saya pelajari di sini, apa yang diberikan oleh Habel ini adalah pilihan. Bahkan juga disebut bagian yang terbaik. Jadi nggak salah saudara-saudara, orang yang benar menuruti hukum Allah, dia tahu yang berkenan kepada Allah, maka tentu persembahannya pun, korban yang diberikan pun pasti akan lebih baik. Pilihan, bagian yang terbaik. Dan saya percaya juga kita yang mendengar pada saat hari ini lewat firman Tuhan, renungan buat kita, kalau kita menuruti hukum Allah, tentu kita tahu memberikan yang berkenan kepada Allah. Dan yang terakhir dikatakan korbannya lebih baik, ia adalah taat karena ia taat menuruti hukum, dan kemudian dia beriman kepada Allah. Inilah yang utama. Dia beriman kepada Allah. Siapa itu Allah? Pencipta langit dan bumi ini dan segala isinya. Dia yang berdaulat atas kehidupan manusia. Dan dia juga yang menyelamatkan kehidupan semua, kehidupan kita. Karena itu dia tahu kepada siapa memberikan korbannya ini. Karena itu dia memberikan yang disukai oleh Tuhan. Jadi mari kita pada saat hari ini memberikan yang berkenan kepada Tuhan. Mulai dari waktu kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya kita pasti diberkati. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua lewat firman Tuhan yang kita dengar. Mari kita bersatu dalam doa untuk mengakhirinya. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kembali kami sudah dengar firman Tuhan. Biarlah kami turut menuruti perintah-Mu, supaya kami mengerti apa yang Engkau suka, yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan terlebih
Karena iman kami tertuju kepada Tuhan, maka kami tahu kepada siapa kami memberikan korban, dan kami mengerti kami berikan kepada Allah yang telah menyelamatkan hidup kami. Terpujilah namamu. Biarlah firman Allah yang sudah kami dengar itu menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, bersama Yesus aku kuat. Amin.